Kejaksaan Agung Kejagung telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sosok 2 tersangka tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Tetel dan CS sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, menyebut Thomas Lembong telah memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Impor tersebut dilakukan ketika Indonesia surplus gula. Di sisi lain, impor gula harusnya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP melakukan impor. Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian negara akibat perbuatan Tom Lembong dan CS adalah 400 miliar rupiah. Kini, setelah mendapatkan alat bukti yang cukup, Tom Lembong dan CS pun ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, Menda periode 2015 hingga 2016 Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan untuk dugaan korupsi impor gula. Sementara, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT PPI ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Diketahui, dalam kasus ini, Kejagung menduga terjadi penyalahgunaan wewenang di Kementerian Perdagangan Kemendak yang dilakukan dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional. Abdul Qohar menjelaskan, pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi rakor antar kementerian disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Adapun sesuai keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian nomor 257 tahun 2014, yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara BUMN. Namun, Tom Lembong disebut memberikan persetujuan ke perusahaan swasta yang melakukan impor. Pada 28 Desember 2015 dilakukan rakor di bidang perekonomian yang dihadiri oleh jajaran di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Pada bulan November sampai Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Abdul Qohar mengatakan, izin industri ke 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Sebenarnya izin perindustriannya adalah gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman dan farmasi. PT PPI pun diduga mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.